Berapa biaya hidup di Australia untuk 1 bulan untuk satu orang ataupun single? Nah, kita akan bedah biaya hidup di Australia di video kali ini. Jadi, simak videonya sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan biaya hidup di negara ataupun benua Australia. Ya, seperti itu. Karena memang ini kan bukan hanya sebuah negara ya, tapi juga dianggap sebagai sebuah benua karena saking luasnya. Namun penduduknya sedikit karena lebih banyaknya adalah tanah kosong ataupun gurun karena kering benua Australia ini. Nah, saat ini sendiri saya berada di kota Melbourne, Australia, di State Victoria, berada di paling selatan, salah satu paling selatan, area paling selatan yang ada di Australia, dekat laut gitu. Nah, di Melbourne ini juga gitu ya, biaya hidupnya kita bisa anggap sebagai salah satu kota besar di Australia. Selain dari Sydney, lalu ada juga Perth, ada juga Adelaide, ada Brisbane, ada Canberra, dan juga ada Queensland. Itu beda-beda state-nya, tapi bisa dianggap biaya hidupnya hampir sama. Walaupun kita bisa anggap misalnya Sydney lebih mahal sedikit, Melbourne tengah-tengah, Perth ataupun misalnya Darwin itu lebih murah sedikit. Jadi memang tidak sampai jauh berbeda begitu ya, tapi kita anggap ini satu area benua ini, satu negara ini sama, sehingga kita akan menyamaratakan begitu ya, atau kita ambil rata-ratanya saja. Nah, jadi disclaimer terlebih dahulu, ini adalah pengalaman pribadi saya sebagai seorang mahasiswa yang datang ke Australia gitu. Nah, jadi biaya hidupnya juga kita akan sangat tergantung dengan apa yang sudah kita alami begitu ya, apa yang sudah saya alami selama 1 tahun ke belakang selama berada di Australia. Jadi don't judge karena ini adalah sesuatu yang sudah pernah saya alami sebelumnya selama 1 tahun terakhir. Nah, kita mulai dari biaya hidup itu pastinya yang paling kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang pertama adalah kita anggapnya karena kita tidak bisa tinggal di negara Australia tanpa adanya rumah, jadi kita harus punya yang namanya kontrak rumah gitu ya. Jadi karena di sini rumah juga sangat-sangat kompetitif untuk pencariannya karena kita juga harus sewa, jarang bahkan hampir pokoknya super duper jarang begitu ya ada yang bisa beli rumah imigran di sini karena memang biayanya sangat mahal, yaitu million dollars atau puluhan miliar rupiah untuk satu rumah kecil seperti ini saja gitu ya. Jadi untuk rumah sendiri kita anggarkan minimal begitu ya, untuk di kota Melbourne gini ya, kota Melbourne ini yang memang kota besar kita anggapnya, itu kita anggarkan di anggaran $350 sampai ke anggaran $500 per minggu. Kita ambil yang paling mahalnya ya, karena kalau yang paling murahnya juga ada dari 200, 250, 300 gitu ya. Tapi kan itu mungkin fasilitasnya kurang ataupun hanya dapat kamar saja. Sementara yang saya sampaikan ini adalah minimalnya kita bisa dapat unit. Ya, unit itu adalah seperti kayak kontrakan rumah yang mungkin rumahnya tuh ada 4, ada 5, ada 6. Nah, itu kontrakan rumah di sini. Ataupun yang bentuknya rumah berdiri sendiri gitu ya, rumah yang memang biayanya segituan lah ya. 350 sampai 500. Ini bukan yang paling mahal, mohon maaf ya. Ini rata-ratanya. Kalau yang mahal ada lebih di atas 500 pastinya ya. Yang rumah yang bagus, rumah gede gitu ya, di samping pantai ataupun rumah yang besar, beda lagi kondisinya. Tapi ini kita ambil rata-ratanya dan kita tidak ambil yang paling murahnya, tapi rata-ratanya. Itu 350 sampai 500. Kita anggap 400 lah ya, kita anggap paling tengahnya itu $400. Itu untuk rumah aja, belum termasuk bill. Beda dengan di Indonesia yang mungkin listrik, airnya gitu ya, itu kita bisa tentukan sendiri. Di sini juga sebenarnya bisa kita tentukan sendiri, namun memang biayanya dia akan tergantung dengan apa yang sudah kita keluarkan atau apa yang sudah kita kerjakan. Misalnya listriknya kalau kita boros ya pasti akan lebih mahal, air juga kalau kita boros akan lebih mahal, gas juga kalau kita boros akan lebih mahal. Nah, di sini yang wajib dibayar itu adalah ada 4: internet ya, wifi di rumah untuk komunikasi, lalu ada gas, ke situ juga bayar, listrik, electricity, dan juga air
Itu 4 bills yang itu kayaknya wajib banget dibayar per bulan. Karena dia adanya biaya yang memang langsung, dan dia itu kayak banyak sekali agennya gitu ya, untuk agen electricity, air dan juga lain-lain, tapi dia hampir sama biayanya gitu ya, tidak akan jauh berbeda, dan itu akan tergantung dengan pemakaian kita. Hampir sama lah persis dengan di Indonesia gitu ya, namun dia kayak konsisten gitu, kayak bener-bener billsnya itu udah pasti datang gitu, dan udah pasti kita harus bayar di tepat waktu. Nah, itu kita anggarkan masing-masing. Yang saya alami itu untuk bill saja itu bisa di angka 200 sampai 300 dolar per bulan. Ya, itu rata-rata ya, karena mungkin ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah juga. Ada yang sampai 100 juga gitu ya. Tapi kan tidak mencukupi begitu ya untuk sampai kita biaya sampai 1 bulan, karena kan ada gasnya, ada listriknya, ada internetnya, wifi-nya, dan juga ada air. Jadi saya ambil 200 saya 200 rata-ratanya per bulan. Tadi rumah sudah 400, terus ada lagi 200 untuk bills per bulannya. Dan menariknya, kalau misalnya wifi itu per bulan, kalau gas itu per 3 bulan, air itu per 3 bulan, electricity itu tuh per 2 bulan. Jadi dia beda-beda pembayaran billsnya, tapi kan kalau kita ambil rata-ratanya, kita harus mengeluarkan per bulannya segitu gitu ya, misalnya 200, seperti itu ya. Baru 2 tuh yang primernya ya. Primer yang ketiga adalah pastinya adalah makan, ya, kebutuhan makan. Di sini kalau kita pengen sangat-sangat berhemat, kita harus masak setiap hari. Tidak boleh jajan di luar. Kenapa? Karena kebutuhan groceries di sini murah. Misalnya saya akan anggarkan 100 dolar itu untuk 1 minggu makan. Ya, itu karena saya couple berdua dengan istri saya, berarti 100 dolar itu untuk 2 orang, itu 1 minggu. Gitu ya, 100 dolar untuk 1 minggu, dan itu bisa mengcover selama 1 minggu. Begitu. Tapi itu belum termasuk kayak tisu, belum termasuk kayak softener, deterjen, alat cuci dan lain-lain gitu ya. Bisa kalau saya anggarkan di situ di per bulannya atau per minggunya ya 125. Biar aman ya, dengan tisunya, dengan toilet paper dan juga lain-lain ya. 125 per minggu itu makan, groceries, dan toilet. Berarti kalau dikali 4 minggu berarti sampai ke angka 500. Ya, 500 untuk makan dan juga kebutuhan rumah, ya, essential rumah gitu ya, essential rumah dan juga makan. 125. Karena itu akan kepaket, karena groceries-nya di satu supermarket yang sama, itu pengeluarannya sama gitu ya. 125 per minggu otomatis jadi 500. Sudah 400, terus 200 tadi, dan juga 500. Nah, tapi kalau kita ditambahkan dengan jajan di luar, makan di luar, itu akan berbeda pasti pengeluarannya. Kalau kita hampir setiap hari jajan di luar, gak mau masak misalnya ya, sehari ini untuk 1 orang ya, sehari bisa 90 dolar. Kenapa? Ya karena sekali makan tuh 20 sampai 30. Jadi 100 dolar yang bisa dipakai untuk 1 minggu, ini dipakai buat 1 hari saja. Jadi makanya boros. Kalau saran saya, mungkin ada beberapa kali jajan di luar, mungkin 1 minggu sekali 2 kali ya, weekend misalnya keluar, dianggarkan misalnya 50 untuk makan di luar per minggu misalnya ya, 50 berarti kali 4 lagi tuh 200, tambahkan lagi 200 untuk makan. Jadi 700 untuk makan plus jajan gitu ya, makan di rumah plus jajan di luar. Nah, itu untuk kebutuhan primernya. Kebutuhan yang kedua adalah sekunder, yaitu adalah pakaian ya, dan juga clothing lah gitu ya, pakaian sekunder ya. Itu mungkin kita pengen banget misalnya beli pakaian baru, beli sepatu baru gitu ya, dan juga sekunder lainnya ya gitu ya. Kalau saya bisa menganggarkan itu 100 sampai 150 per bulan. Itu cukup lah ya, bisa beli pakaian baru, bisa beli misalnya kebutuhan untuk summer, kebutuhan untuk winter, dan juga lainnya 150. Ya, kita simpan tuh 150 untuk sekunder. Pertama, sekunder misalnya beli barang rumah yang ini pilihan. Kalau tadi kan essential ya, toilet paper, terus cuci, alat sabun cuci, dan juga lainnya, softener. Kalau ini misalnya pengen beli sofa, pengen beli meja, karena kan di sini kalau kita ngontrak ini kosong,
ya kan, kosong semuanya, unfurnished gitu ya, kosong benar-benar kosong. Pengen beli misalnya penghangat ruangan, terus pengen beli misalnya speaker dan juga lainnya. Saya anggarkan untuk anggaran seperti itu $50 aja per bulan. Ya, $50 per bulan. Jadi tadi 150 tambah 50 udah 200 untuk sekunder. Lalu sekunder berikutnya adalah transportasi ya. Ini juga bisa jadi pilihan sebenarnya ya. Kalau kita pengen hobinya jalan kaki ya pasti kemana-mana jalan gitu ya. Tapi kan panas kalau nggak dingin. Jadi mungkin ada anggaran transportasi dan di sini itu $10 per hari maksimalnya kalau pakai public transportation. Berarti kalau kita anggarkan satu hari $30, $10 berarti kan satu minggunya 70 kali 4 280. Tapi kalau itu kita keluar setiap hari karena kita mungkin tidak keluar setiap hari gitu ya. Jadi kita bisa anggarkan di angka $200 saja untuk transportasi gitu. 20 hari bisa keluar, 10 hari standby lah di rumah gitu ya. $200 ya. Itu untuk sekunder. Sudah berapa tuh tadi? Ada rumah tadi berapa tadi? 500. Berapa tadi? 300 per minggu berarti kan kali 4 1.200 sekitar 1.500 lah, 1.500 per bulan ya. Belum makan tadi ada 500 700 ya, 2.200 ya. Terus tadi primer berikutnya adalah bills tadi sudah, sama rumah sama makan ya. Tadi billsnya tadi 200 ya. 1.700 tambah 500 berarti kan 2.200 benar. Lalu setelah itu sekundernya tadi 2.200 tambah sekunder pertama pakaian 150 sama tadi 50 2.400. Terus untuk transportasi kita anggarkan 200 2.600 ya. Sisa sekarang itu adalah berarti udah 2.600 ya. Berarti kita bisa tambahkan untuk anggaran hiburan ya. $100 cukup kali ya hiburan, misalnya pengen nonton, pengen apa ya, ada atraksi-atraksi yang ada di kota gitu ya, misalnya mau tadi konser ataupun nonton bola ataupun lain lah, silakan hiburan $100. Terus $100-nya kita bisa anggarkan untuk yang namanya dana darurat karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, perbaikan ini itulah, misalnya kurang makan, kurang ini, silahkan disimpan $100-nya. Atau misalnya untuk kebutuhan olahraga juga boleh, karena di sini olahraga sebenarnya nggak usah subscription ke gym lah, di sini juga sudah banyak fasilitas olahraga yang gratis, dipakai saja. Jadi disimpan sebagai dana darurat saja, gitu ya. Karena kalau olahraga bisa dipakai sendiri. Begitu, jadi total 2.800. Itu sudah sesuai dengan yang namanya perhitungan dari pemerintah Australia sendiri, yaitu untuk biaya per bulan di Australia itu 2.800 per orangnya selama 1 bulan atau 28 juta kalau kita rupiahkan ya, kurang lebih seperti itu. $1-nya 10 ribuan, 10 ribu kita anggap paling enaknya 10 ribu aja untuk mengkalikannya ya. Jadi seperti itu, siapkan biaya hidup di Australia. Nah gitu, kalau mau tinggal di sini berarti harus sudah punya ada kerjaan yang memang bisa mengcover $2.800 tersebut selama 1 bulan. Kalau bisa lebih dari itu agar bisa tetap hidup enak, tentram, aman di negara Australia. Ya seperti itu. Itu dia biaya hidup di Australia untuk satu orang ataupun single. Nanti untuk video berikutnya adalah biaya hidup di Australia untuk couple ataupun keluarga. Terima kasih sharing video ini ke teman-teman yang akan berangkat ke Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.